Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, anak-anak terlebih dahulu kita berdoa. Oke, silakan Mas Jelas untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Siap gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil qur'ani imaman wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, terima kasih atas sudah memulai kegiatan pagi hari dengan berdoa. Kemudian Bapak akan mengabsen terlebih dahulu ya. Nurhadi Pak, Pak. Hana, Hadir Pak. Isna, Hadir. Nafi, Hadir. Hilal. Hadir. Oke, berangkat semua ya. Saya Febi Pak. Oh, Febi kenapa? Febi kemarin saya lihat jalan sama cowok kan. Oh iya. Sudah, biar nanti saya boleh berjalan. Oke. Itu memang nakal sekali. Ya. Oke. Pada pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan materi tentang yang kemarin, yaitu tentang alam barzah. Oke. Tahu gak kalian apa itu alam barzah? Alam kubur Pak. Ya, alam kubur. Tapi apakah alam barzah itu terletak di kuburan atau enggak? Di alam gaib. Ya, di alam gaib. Terus kemudian kapan kita akan mengalami yang namanya itu alam barzah? Ya kalau udah mati tuh Pak. Ya, kalau sudah meninggal. Kalau masih hidup bisa mengalami alam barzah? Hah? Enggak. Kemudian Berkunjung lebaran belum mau ya. kemudian apa manfaat beriman adanya alam barzah? Manfaatnya mengingat kematian. Ya, kita bisa lebih mengingat akan kematian dan juga bagaimana cara kita untuk mempersiapkan diri dalam nantinya ketika kita akan ke akhirat, ketika kita meninggal besok. Nah, yang akan kita pelajari kali ini yaitu yang pertama adalah makna alam barzah atau alam kubur. Kemudian mari mengenali makna alam barzah atau alam kubur. Kemudian hikmah mengenali alam barzah atau alam kubur. Sekarang bukan Hilal. Bukan. Kita amati gambar di sini. Ini ada gambar apa? Ngaji. Enggak, itu kuburannya Isna. Astagfirullah. Itu kan berziarah Pak. Ada orang yang lagi berziarah kubur. Nah, coba kita amati lingkungan yang ada di sekitar kita. Pernahkah kita melihat orang yang hidup terus-menerus? Enggak. Tidak. Terus kalau kita amati pasti semua orang itu akan meninggal. Baik itu yang muda, yang remaja, anak bayi maupun yang tua, itu pasti akan meninggal. Nah, Meninggal nggak tahu kapan kamu. enggak tahu. Meninggal bencana. Nah, maka dari itu kita harus mempersiapkan diri sebaik mungkin. Nah, tentunya jika kita paham, tentu kita akan mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW dengan sungguh-sungguh dan mempersiapkan diri untuk bekal di akhirat nanti. Nah, tahukah kamu apakah mengimani atau bahwa mengimani adanya alam barzah itu hukumnya apa? Wajib. Karena apa? Karena alam barzah itu merupakan rangkaian alam yang berhubungan dengan hari akhir. Ya, kemudian sekarang kita baca bersama-sama. Nggak usah deh, saya bacakan. Di sini ada gambar apa? Orang sedang mengubur mayat. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberitakan kepada seluruh makhluk hidup bahwa setiap jiwa akan merasa kematian.
kematian. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha hidup dan tidak akan mati. Jadi semua makhluk ciptaan Allah itu pasti akan mati, baik itu jin, manusia maupun malaikat. Hewan pun juga akan mati. Kemudian kematian itu akan mendatangi seluruh makhluk atau manusia. Tidak ada kuasa yang menolak maupun menahannya. Maut merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya hal tersebut itu sudah diketahui pasti. Sepantasnya kita harus bersiap diri untuk menghadapinya dengan iman, takwa dan memperbanyak amal soleh. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Imran ayat 185 yang artinya, coba dibaca Nur Latifah. Yang mana Pak? Arti dari surah Al-Imran. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati dan sesungguhnya pada hari kiamat sejalah disempurnakan pahala. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Iya, benar sekali. Tiap-tiap yang berjiwa itu akan merasakan yang namanya mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia beruntung. Kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Kita hidup di dunia itu hanya sebentar. Ibarat kata orang yang cuma mampir minum air. Nah, mari kita mengenal alam barzakh atau alam kubur. Alam barzakh itu biasa dikenal juga dengan alam kubur atau wilayahnya alam gaib, tapi tempatnya tidak di kuburan, ya. Di mana Pak? Gaibnya itu. Alam gaib ya sekitaran antara dunia dengan akhirat. Nah, alam barzakh itu berada di tengah-tengah antara itu, atau bisa juga disebut dimensi atau pintu yang menuju ke akhirat. Nah, alam tempat orang mati berada secara bahasa alam barzakh itu berasal dari bahasa Arab barzakh yang artinya jarak penghalang dua hal yang tidak ada yang sanggup melewatinya. Ya, alam barzakh atau alam kubur menurut Islam adalah alam pembatas antara alam dunia dan juga alam akhirat. Nah, ketika manusia meninggal dunia ada dua cara, yaitu mati dengan keadaan husnul khotimah dan su'ul khotimah. Nah, husnul khotimah itu yang gimana? Akhir yang Ya, meninggal dengan keadaan akhir yang baik, dengan keadaan beriman. Kemudian kalau su'ul khotimah, tidak baik. dengan keadaan akhir yang buruk, atau tadinya dia orang Islam, ketika dia meninggal tapi pada saat-saat terakhir dia tidak beriman. Nah, sesungguhnya manusia yang paling beruntung adalah seorang yang mati dalam keadaan husnul khotimah. Nah, barzakh ini secara bahasa berarti penghalang atau pemisah antara dua hal. Seperti tadi, secara istilah barzakh adalah jarak pemisah antara kehidupan di dunia dan juga di akhirat. Isna. Iya Pak. Nah, alam ini disebut dengan alam barzakh yang menjadi perantara antara dua dunia, yaitu dunia nyata sekarang ini dan juga akhirat. Alam ini juga disebut alam kubur atau alam mitsal dan kiamat sugro. Kalau kiamat kubro, kiamat yang gimana? Besar. Kiamat yang besar. Contohnya kan kiamat maksimum kubro. Contoh kiamat kubro itu adalah hancurnya alam semesta, atau bisa juga kejadian-kejadian bencana alam yang bisa menewaskan beratus-ratus orang, bahkan ribuan orang. Nah, kemudian
Alam kubur atau alam barzah adalah bukan liang tanah yang digali untuk menempatkan badan mayit, ya. Jadi yang dimaksud alam barzah itu bukan tempat kuburannya. Kita ada orang meninggal, kita kubur di dalam tanah. Apakah dalam tanah itu termasuk alam barzah? Halo? Liang tempat untuk mengubur jasad mayat itu, apakah itu sudah termasuk alam barzah? Sudah termasuk atau belum? Bisa diterangkan juga? Nah, terus mayat ditaruh di tengah-tengah ini. Itu udah di tanah Pak? Ya, di dalam tanah. Ini termasuk alam barzah atau bukan? Bukan ya. Belum Pak. Bukan. Ini masih di dalam alam dunia atau masih di kuburan. Kemudian yang dimaksud ini adalah batin dari kuburan tersebut, karena liang tanah adalah tempat penempatan badan atau jasmaninya saja. Sedangkan alam barzah adalah tempat penempatan ruh manusia. Jadi jasad manusia itu berada di dalam kubur, sedangkan ruh mereka itu berada di alam barzah atau alam di antara dunia dan juga akhirat. Nah, oleh karena itu alam barzah itu juga bisa disebut alam kubur karena berada di tengah-tengahnya. Nah, sekarang kita mempelajari tentang manfaat dari beriman atau mengetahui alam barzah. Dengan mempelajari alam barzah ini, maka sebagai orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, kita akan mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin. Adapun manfaatnya, yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita pasti akan kembali kepadanya. Nah, karena bagaimanapun juga ketika kita sudah mempelajari tentang alam barzah, kita akan mengingat yang namanya kematian, sehingga dapat mempermudah kita atau meningkatkan keimanan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hana. Kemudian yang kedua, mengingat kematian karena mati itu pasti datangnya. Apakah kita tahu kapan kita mati? Enggak. Ya, enggak. Yang tahu hanyalah Allah. Nah, maka dari itu, ketika kita sudah mengetahui atau mempelajari terkait dengan alam barzah, kita jadi lebih mengingat akan kematian. Karena terkadang kita tidak tahu apakah besok ketika bangun tidur masih bisa terbangun atau tidak. Ya. Pak, tapi coba kadang yang meninggal itu ada tanda-tanda yang orang itu merasa gitu. Ya, terkadang memang beberapa orang, bahkan sebagian banyak orang itu merasa dirinya mau meninggal pasca detik-detik atau jam-jam terakhir. Tapi kan 40 hari Pak. Apanya? 40 hari tanda-tandanya. Tanda-tandanya. Ya, kalau beberapa orang tua memang bisa ya mengetahui tanda-tandanya. Tapi ketika orang-orang seusia kita yang masih sehat, terkadang kita tidak tahu apakah kita akan kecelakaan atau kita meninggal, kita juga tidak tahu. Maka dari itu kita tidak tahu kapan kita akan meninggal. Kemudian yang ketiga, rajin beribadah dan juga beramal saleh sebagai bekal di akhirat kelak. Yang keempat, meyakini adanya siksa kubur, sehingga menjaga diri dari semua perbuatan yang menyebabkan siksa kubur. Karena kita ketahui di alam barzah atau di dalam alam kubur tersebut bukan berarti kita tidur tenang kalau amal perbuatan kita selama di dunia itu buruk. Tapi ketika amal perbuatan kita baik di dunia, maka kita bisa tidur tenang di alam barzah. Nah, kita harus meyakini akan adanya siksa kubur, sehingga menjaga diri dari semua perbuatannya dan juga berhati-hati saat melakukan segala sesuatu. Kemudian yang kelima adalah menjauhi perbuatan yang
melanggar syariat Islam. Segala sesuatu, makanan halal haram, berbuat zina dan lain sebagainya kita harus menghindarinya. Yang keenam yaitu mendoakan orang tua yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Kakek kita, saudara kita yang sudah meninggal kita tetap mendoakannya. Sekarang, ayo renungkan. Alhamdulillah kita sudah masih dikaruniai Allah sehingga bisa belajar sampai detik ini. Sekarang, coba renungkan. Apa yang telah kita pelajari hari ini? Hari ini alam barzah. Alam barzah dan juga beberapa manfaat ketika kita mengimani terkait dengan alam barzah. Kemudian, apa manfaat pelajaran hari ini bagi perilaku kalian sendiri? Banyak, Pak. Contohnya? Contohnya kita jadi ingat meninggal. Ya. Jadi kita tuh takut kalau melakukan apapun tanpa ada aturan tuh jadi takut, jadi hati-hati kayak gitu. Iya, benar sekali. Kemudian yang ketiga, apa tekad kalian setelah memahami uraian materi hari ini? Setelah kita memahami terkait dengan pembelajaran alam barzah, kira-kira tekad kalian ke depannya itu apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Ya, berusaha mendekatkan diri, memperbaiki diri dan lain sebagainya. Nah, karena materi pembelajaran ini sudah selesai, sebelum Bapak tutup untuk pembelajaran hari ini, kita sudah mempelajari yang namanya alam barzah. Kita harus mengimani terkait bahwa kematian itu pasti ada datangnya, sehingga bagaimanapun juga kita sebagai umat yang beriman kita harus beriman atau meyakini terkait adanya kematian dan juga alam barzah. Nah, karena sudah cukup untuk pembelajaran hari ini, Bapak Udah, Pak. Ya, sudah. Sebelum Bapak tutup untuk terkait dengan materi hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Pak. Tidak